Puji Tuhan, jumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Tuhan Yesus baik, kita masih bisa jumpa lagi, baca firman Tuhan bersama, berdoa bersama, menikmati kemurahan Tuhan di hari yang baru. Untuk itu kita awali dengan doa. Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur Tuhan berikan kami lagi kesempatan untuk bersekutu, membaca firman Tuhan. Kami dapat berdoa menikmati berkat Tuhan dari hari ke hari. Mohon Tuhan sendiri yang pimpin program doa pagi ini dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Saya akan bacakan satu ayat yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara, meskipun tema ini sudah berulang-ulang kali ditayangkan, sudah sering kali dibawakan di dalam khotbah, di mimbar, tetapi tetap tema ini, rasa khawatir ini tetap menjadi perbincangan jemaat di hari-hari belakangan ini. Karena kita hidup bukan lagi di zaman yang melimpah, tapi justru penuh dengan hal-hal yang membuat rasa khawatir, rasa cemas menghadapi kehidupan sehari-hari, rasa cemas akan sesuatu hal. Dan ini perlu kita ingatkan lagi bahwa Yesus ingatkan supaya jangan kita khawatir, jangan kita gelisah, jangan kita merasa tidak tentram menghadapi hidup ini. Karena kita harus percaya bahwa di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada jalan keluar. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, saya ingat satu ayat yang terdapat di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Ayat ini juga sering kali kita dengar, tapi banyak kali kita lupa bahwa menghadapi perkara-perkara yang tidak enak, menghadapi tantangan hidup, kita lupa bahwa firman Allah katakan, di situ pun Allah bekerja. Di situ pun Allah dapat menyatakan sesuatu kebaikan. Buat siapa? Buat orang-orang yang mengasihi Allah. Yaitu buat mereka yang Tuhan panggil sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi bukan untuk semua orang ayat ini ditujukan. Ayat ini berlaku bagi mereka yang mengasihi Allah, yaitu saudara dan saya, dan bagi mereka yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah melalui iman kepada Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam Ulangan pasal yang ke-20 ayat 6 katakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu kepada mereka yang mengasihi aku dan
yang berpegang pada perintah-perintahku. Haleluya, saudara. Allah menunjukkan kasih setianya. Allah menunjukkan pemeliharaannya, perlindungannya kepada beribu-ribu orang yang mengasihi Allah. Yaitu bagi mereka yang percaya, mereka yang taat kepada firman Allah. Dan banyak kali ketika kita mengalami hal-hal yang berat, menghadapi pergumulan-pergumulan yang membuat kita merasa sangat berat, kita lupa bahwa di situ pun Allah dapat bekerja melalui apa yang kita hadapi. Saya ingat Kejadian pasal 45 ayat 5. Di situ dikatakan oleh Yusuf, janganlah bersusah hati. Ini Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, mereka yang datang ke Mesir untuk membeli gandum di Mesir, karena di kampung mereka gandum sudah habis. Terjadi bahaya kelaparan yang parah waktu itu, sehingga ayah mereka Yakub suruh mereka pergi ke Mesir, beli gandum di Mesir. Tetapi justru di Mesir mereka harus bertemu dengan adik yang mereka buang, adik yang telah mereka jual, dan mereka belum kenal pada waktu itu karena Yusuf sudah menjadi seorang pemerintah yang berkuasa di Mesir. Mereka bayangkan, karena Yusuf yang mereka jual adalah seorang anak yang masih muda belia, seorang yang tidak punya apa-apa. Tetapi ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, dia mulai bertanya kepada adiknya Benyamin, dia mulai tanya kepada mereka tentang papanya Yakub, dan mereka mulai curiga, kok dia tahu adik kita ada yang satu bernama Benyamin, kok dia tahu bahwa ayah kita bernama Yakub. Dan pendek cerita, akhirnya Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah, di sini ayat ini seperti yang kita baca dalam Roma pasal yang ke-8 tadi, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Melalui Yusuf, adik mereka yang mereka benci, adik mereka yang mereka mau binasakan, mereka buang ke dalam sumur, tapi akhirnya mereka jual kepada pedagang-pedagang Ismaili. Dan pedagang-pedagang Ismaili pergi ke Mesir menjual Yusuf di pasar. Dan yang membeli Yusuf adalah seorang kaya Mesir yang bernama Potifar. Potifar membeli Yusuf dan menjadikan Yusuf sebagai seorang budak yang membantu rumah tangganya. Haleluya. Pendek cerita, ketika Yusuf bekerja di rumah Potifar, Potifar merasa bahwa rumah tangganya diberkati, dan Potifar sadar bahwa Yusuf adalah seorang muda yang penuh dengan roh Allah. Yusuf disenangi oleh Potifar, tetapi kita lihat bahwa istri Potifar pun menyenangi Yusuf. Dia menyenangi Yusuf karena Yusuf seorang muda yang ganteng, seorang muda yang perkasa. Oleh sebab itu dia jatuh hati, dia ingin menguasai Yusuf untuk memuaskan nafsunya. Tetapi Yusuf bukan seorang pemuda sembarangan. Dia adalah seorang pemuda yang takut akan Allah, seorang pemuda yang takut akan dosa.
Itu sebabnya berkali-kali istri Potifar ingin membujuk Yusuf untuk tidur bersama dengan dia. Tidak berhasil. Berkali-kali dia membujuk Yusuf, tidak pernah berhasil. Sampai satu ketika dia tangkap baju Yusuf karena Yusuf mau melarikan diri, sehingga baju Yusuf itu robek, saudara-saudara. Dan dia berteriak, minta tolong. Dia katakan bahwa anak Ibrani ini sedang berbuat jahat kepadanya. Ketika Potifar pulang, istri Potifar melaporkan kejadian ini kepada suaminya, dan suaminya langsung memenjarakan Yusuf. Tidak ada pertanyaan, tidak ada pembelaan. Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Saudara-saudara, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di penjara pun Tuhan memakai Yusuf. Tuhan membuat orang-orang senang terhadap Yusuf. Bahkan Tuhan berikan Yusuf kemampuan untuk mengartikan mimpi. Saudara, pendek cerita, Yusuf akhirnya diangkat oleh Raja Firaun menjadi orang nomor 2. Karena Yusuf dapat mengartikan mimpi Firaun. Mimpi yang tidak dapat diartikan oleh orang-orang pintar Mesir. Tetapi Yusuf dapat mengartikannya. Yusuf diangkat. Dan Yusuf yang katakan kepada Raja Firaun tentang masa kelimpahan dan masa kekurangan. Yusuf menyuruh Firaun, bangun lumbung-lumbung gandum untuk menyimpan gandum-gandum di masa panen raya. Dan ketika gandum-gandum itu sudah diisi penuh di Mesir, terjadilah bala kelaparan hebat. Bangsa-bangsa lain datang ke Mesir untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi melalui Yusuf, dan ini yang Yusuf katakan kepada kakak-kakaknya ketika mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum. Yusuf katakan, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Puji Tuhan, dalam penderitaan, di dalam linangan air mata, Allah punya rencana. Di situ pun Allah dapat bekerja. Haleluya. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus ingatkan lagi, jangan kamu khawatir tentang hari esok. Hari esok punya kesusahannya sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 katakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, apa yang tidak pernah kita duga, apa yang tidak pernah kita pikir, Allah sudah sediakan buat kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Allah, orang-orang yang mengandalkan Allah. Dan Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga adalah orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang mengandalkan Allah, dan Allah sudah sediakan semuanya buat kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati Bapak Ibu sekalian, supaya kita hanya berserah kepada Allah. Tidak perlu khawatir yang berlebihan, tidak perlu cemas, tidak perlu bergelisah untuk hari esok. Hari esok ada susahnya sendiri. Hari ini susahnya cukup untuk hari ini. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman Tuhan, mengingatkan kami lagi supaya jangan kami khawatir, jangan sampai kami menjadi cemas, hilang
iman, hilang pengharapan. Tapi biar kami taruh harapan kami hanya di dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang berjanji, Yesus juga yang akan menepati janjinya. Memberkati semua pemirsa yang mengikuti program doa pagi ini. Tuhan Yesus, rumah tangga Tuhan berkati, pekerjaan kantor, pekerjaan di rumah, pekerjaan dalam bidang transportasi, mereka yang mencari rezeki, Tuhan berkati. Berikan kesehatan, kekuatan, tambahkan sukacita di dalam melayani. Kami berdoa juga untuk mereka yang belum bekerja, yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan. Hamba mau berdoa buat jemaat yang sakit, yang lemah, yang bertanggungan berat. Tuhan, mari datang, jamah mereka, sembuhkan mereka, angkat beban mereka, berikan mereka iman, kemenangan buat mereka yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.